Assalamualaikum teman-teman yang soleh dan soleha. Bertemu lagi dengan Bu Guru. Dengan kali ini pembahasan mengenai nilai tempat, ratusan, puluhan, dan satuan. Yuk kita bahas kembali agar semakin paham, semakin mengerti, dan semakin mudah mengerjakan setiap latihan-latihan yang Bu Guru sampaikan. Teman-teman pasti masih ingat dong pembelajaran kita minggu lalu. Yuk sekarang kita bahas kembali pembelajarannya. Nah, teman-teman masih ingat kan ya bagaimana memasukkan angka dalam sebuah gambar? Dalam kubus-kubus yang ada, yang pertama ada kubusnya banyak, berarti dalam setiap kubus ada 100. Berarti ada 3 kubus, masukkan 300-an karena ada 3 buah kubus. Yang kedua ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5, berarti 50-an. Dan yang ketiga 1, 2, 3, 4, ada 4 satuan. Berarti kita tulis angka 300 penulisannya dengan ditambah 50 dan ditambah 4. Sehingga nilai keseluruhannya adalah 3,54. Banyak kubus ada 354. 354 berarti kita baca 354 dengan nilai 300-an, 50-an, dan 4 satuan. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Sudah bisa diingat dan dipahami kembali ya semuanya. Setelah kita mengulang membaca lambang bilangan pada sebuah gambar, sekarang yuk kita membaca kembali lambang bilangan. Di kolom pertama ada angka 400, maka kita baca 400. Yang kedua ada angka 648, maka dibaca 648. Dan yang ketiga ada angka 736, maka kita baca 736. Nah, dari angka 3 buah angka tersebut, seperti biasa, angka paling depan kita kenal dengan ratusan, dan angka tengah angka puluhan, serta angka yang terakhir kita kenal dengan angka satuan. Semoga bisa memahami teman-teman kembali, memudahkan teman-teman untuk mengingat kembali materi minggu lalu yang pernah sudah kita bahas. Berarti jangan sampai lupa ya, kalau ada 3 angka berarti ada ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, kalau tadi kita sudah membahas mengenai nilai bilangan, sekarang yuk kita membahas mengenai perbandingan bilangan. Bandingan bilangan ada beberapa lambang-lambang yang harus kita ketahui nih teman-teman. Ada 3 lambang perbandingan yang harus kita ketahui. Yang pertama, teman-teman bisa lihat di bawah ada lambang. Nah, lambang seperti itu kita kenal dengan lebih besar. Hanya seperti panah ke arah kanan, itu disebut lebih besar. Yang kedua, di kolom kedua yaitu lebih kecil. Tandanya seperti tanda panah ke arah kiri. Sedangkan yang ketiga adalah sama dengan. Jadi lambang perbandingan ada lebih besar, lebih kecil, dan sama dengan. Baik teman-teman, agar teman-teman tidak keliru ataupun bingung dengan lambang-lambang yang ada, mari kita ilustrasikan bersama. Yang pertama tadi ada gambar lebih besar. Bagaimana ilustrasinya? Kita bisa memberikan garis putus-putus atau memberikan angka 1 pada bagian depan lambang ini ya teman-teman. Nah, kalau seperti ini kita bisa meraba atau mengilustrasikan seperti huruf apa? Huruf B, betul sekali. Jadi kita anggap kolom lebih besar diilustrasikan dengan huruf B. Selanjutnya di nilai lambang perbandingan lebih kecil dengan gambar atau lambang seperti ini, sama ilustrasinya. Kita berikan juga garis putus-putus di bagian depan lambang. Nah, kalau yang lebih besar seperti huruf B, kalau lebih kecil seperti huruf apa berarti? Betul sekali, seperti huruf K. Jadi artinya lebih kecil.
Nah, sudah Bu Guru sampaikan bagaimana ilustrasinya antara lambang perbandingan lebih besar dengan lambang perbandingan yang lebih kecil. Jangan sampai tertukar ya teman-teman. Sudah tahu lambangnya dan sudah tahu bagaimana mengilustrasikannya. Kalau lebih besar berarti seperti B, kalau lebih kecil berarti seperti huruf K. Baik, sekarang kita bisa lanjutkan ke pembahasan selanjutnya ya teman-teman. Nah, baik, sekarang yuk kita lingkari dan bandingkan bilangan yang lebih besar. Yang pertama ada angka 76 dan yang kedua ada angka 110. Angka 76 terdiri dari dua buah angka yang artinya hanya puluhan. Dan yang kedua ada 110 berarti ada ratusan, puluhan, dan satuan. Kalau seperti ini kita sudah sangat jelas bisa membandingkan yang lebih besar berarti yang ada angka ratusannya ya, karena 76 terdiri dari angka puluhan dan satuan saja. Berbeda dengan angka 110 ada ratusan, puluhan, dan satuannya. Lalu bagaimana cara menjawabnya di tengah-tengah? Lingkari dan bandingkan bilangan yang lebih besar. Berarti angka 110 lebih besar dari angka 76. Atau bisa kita sebut 76 lebih kecil daripada 110. Seperti itu ya teman-teman. Yang kedua ada angka 234 dan angka 196. Dari dua angka ini mereka merupakan angka ratusan, berarti 200 dan 100. Kalau dua-duanya ratusan berarti tinggal kita lihat di angka paling depannya. Kalau yang pertama angka paling depannya 2 dan yang kedua angka paling depannya 1, berarti sudah jelas dan bisa dipastikan bahwa 234 merupakan lebih besar dari 196, atau bisa kita sebut dengan jadi 234 lebih besar dari 196. Nah, sekarang yuk mari kita lingkari dan bandingkan bilangan yang lebih kecil. Pertama ada angka 302 dan angka kedua ada angka 308. Keduanya memiliki angka ratusan yang artinya ratusan, puluhan, dan satuan. Jadi kita tinggal melihat angka depannya sama, yaitu 3 dan 3. Kita lihat dulu angka ke belakangnya, yaitu ada angka 2 dan angka 8. Berarti angka yang lebih kecil yang paling depan, yaitu 302. Bagaimana membacanya? 302 lebih kecil dari 308. Yang kedua ada angka 111 dan angka 96. Seperti tadi di awal ada dua angka yang berbeda. Yang pertama ada angka 3, ada 3 angka, dan yang kedua ada 2 angka. Nah, ini sudah sangat jelas berarti mana bilangan yang lebih kecil, yaitu angka 96. Mari kita lingkari. Berarti bagaimana bacanya? 111 lebih besar daripada 96. Sudah jelas dan paham dong ya anak-anak soleh dan solehah. Sekarang yuk bandingkan bilangan berikut. Angka 403 ada angka 304. Keduanya memiliki angka nilai ratusan, puluhan, dan satuan. Seperti biasa kita lihat di angka paling depan. Yang pertama 4 dan yang kedua 3. Berarti 403 lebih besar dari 304. Bagian kedua ada angka 327 dan 371. Keduanya pun sama memiliki nilai ratusan, puluhan, serta satuan. Kita perhatikan kembali nilai kedua dan ketiganya karena yang pertama sama ratusan. Jadi 327 memiliki nilai lebih kecil daripada 371. Bagian ketiga ada angka 270 dan 270. Wah, keduanya memiliki angka yang atau nilai yang sama. Berarti 270 sama dengan 270. Bagaimana teman-teman? Mudah bukan ya?
Nah, sekarang yuk mari kita kerjakan latihan. Silahkan salin soal-soal yang akan Bu Guru sampaikan dalam grup ini dalam buku tulis. Kita akan membandingkan bilangan seperti contoh sebelumnya yang tadi sudah Bu Guru sampaikan. Nah, sudah ada 5 buah soal yang Bu Guru berikan yang insya Allah bisa teman-teman pahami karena tadi sudah menyimak materi serta contohnya. Sekarang silahkan salin soalnya ke dalam buku tulis dan berikan jawabannya. Perbandingannya lebih besar atau lebih kecil. Diingat kalau lebih besar lambangnya seperti huruf V atau panah ke kanan dan lambang lebih kecil seperti huruf K atau panah ke kiri. Alhamdulillah, berarti materi kita hari ini tentang nilai bilangan serta lambang dari perbandingan sudah selesai. Insya Allah teman-teman bisa memahami ya semua materi hari ini. Selamat mengerjakan dan jangan lupa untuk menjaga protokol kesehatan. Tetap di rumah saja, jaga kesehatannya dengan makan dan minuman yang bergizi serta bila perlu minum vitamin kesehatannya. Bu Guru izin pamit ya. Insya Allah kita bertemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.